Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hadalinnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah berpartisipasi serta hadir dalam presentasi kami kali ini. Baiklah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester dalam mata kuliah Studi Pelayanan Publik Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Adianto MSI. Baiklah, pada kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Rahmadena Jafadila, yang kedua ada Indah Mantahari, yang ketiga Zahra Khairotunisa, yang keempat Angel Anggraini, yang kelima Siti Hanifah, keenam Galda Yulisa Utami, ketujuh Frizi Ripaldi, dan yang kedelapan adalah Dea Ananda Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulik hasil resum dari buku yang berjudul Menakar Kualitas Pelayanan Publik, yaitu dengan penulis Dr. Agus Priyanto, penerbit yaitu Lembaga Studi untuk Penguatan Masyarakat Transisi dengan nomor ISBN 979-3580-16-X. Baiklah, untuk bab pertama mengenai redefinisi barang publik yang akan dijelaskan oleh Zahra Khairotunisa. Kepada Zahra, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya Zahra Khairotunisa akan memaparkan materi yang pertama mengenai redefinisi barang publik. Barang publik adalah barang yang untuk pengadaannya dilakukan oleh publik atau pemerintah, sehingga semua warga masyarakat memiliki kesempatan dalam hal akses dan pemanfaatan yang setara. Dengan kata lain, barang publik ada dan diadakan untuk kepentingan semua warga masyarakat, dan bukan untuk kepentingan orang per orang atau golongan masyarakat tertentu. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa barang publik itu direalisasikan untuk umum, yang dimana dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bila barang publik tersebut bergeser dan berubah menjadi barang private, maka bisa dipastikan unsur kesetaraan dalam hal akses dan pemanfaatan terhadap barang publik tersebut menjadi hilang. Yang akhirnya terjadi adalah pihak-pihak tertentu akan menguasai kepemilikan barang publik tersebut. Singkatnya begini, barang publik adalah barang yang bisa dikonsumsi oleh semua warga masyarakat tanpa mempersoalkan apakah mereka sebagai orang kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Hal ini akan sangat berbeda dengan barang private yang biasanya ditransaksikan di pasar dan tingkat konsumsi seseorang terhadap barang private akan mengurangi ketersediaan barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat barang publik. Nah, seperti yang sudah tertera, dapat dikemukakan beberapa sifat dari barang publik. Yang pertama, non-eksklusif. Artinya, semua warga masyarakat, baik itu tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, derajat, maupun kekayaan, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses, memanfaatkan, dan menikmati barang publik. Jadi, barang publik memiliki sifat terbuka bagi semua orang untuk bisa mengaksesnya. Dalam sifat pemanfaatannya, ini tidak mendiskriminasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sifat yang kedua ialah non-rival consumption. Artinya, untuk bisa memanfaatkan barang publik, orang tidak harus berebut dengan orang lain. Ini mengandung makna bahwa tidak ada persaingan antar warga maupun masyarakat untuk bisa memanfaatkan barang publik. Semua warga dan masyarakat dijamin akan mendapatkan bagian yang sama dan setara dengan warga yang lainnya. Dengan sifat yang demikian, maka tinggi rendahnya pendidikan dan kekayaan tidak akan mempengaruhi kesempatan seseorang untuk bisa mengakses barang publik. Nah, contohnya jalan dan jembatan di kampung, di desa, di kota, merupakan salah satu barang publik yang pengadaannya dilakukan oleh masyarakat atau negara. Berbagai fasilitas publik kemudian juga sering dilabeli sebagai fasilitas umum. Maksud dari kata umum adalah semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses fasilitas tersebut. Rumah sakit dan lembaga pendidikan yang pengadaannya dilakukan oleh pemerintah
seringkali juga disebut sebagai rumah sakit dan lembaga pendidikan negeri. Dalam hal ini mengartikan bahwa lembaga tersebut adalah milik pemerintah. Bahwa suatu lembaga atau institusi dikatakan milik pemerintah, jelas hal itu juga harus dimaknai bahwa semua warga negara berhak untuk mengakses dan mendapatkan layanan yang sama dari lembaga tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang B, pemerintah sebagai pemonopoli barang publik. Nah, kita mengacu pada sifat-sifat barang publik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa barang publik adalah barang yang pengadaannya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, yang harus bisa diakses oleh semua warga masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi dan afiliasi politik. Makna bahwa pengadaan barang publik hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, hal itu kemudian mendudukan lembaga pemerintah beserta para pegawainya sebagai pemonopoli, pemegang lisensi tunggal untuk pengadaan barang publik. Bisa dikatakan, sebagai pihak yang memegang kekuasaan besar atas barang publik, mereka malas untuk memikirkan inovasi-inovasi yang baru, apa yang harus mereka buat untuk kedepannya. Tentunya ini menimbulkan dampak yang negatif pada masyarakat, karena besar kemungkinan masyarakat akan memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang rendah. Dan jika masyarakat ingin memperoleh barang dan jasa tersebut dengan kualitas yang tinggi, mereka harus membayar mahal atas hal itu kepada pemonopoli pasar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Zahra. Untuk penjelasan bab 2 yaitu mengenai tantangan bagi penyelenggara layanan publik dalam menghadapi era baru yang akan dijelaskan oleh Siti Hanifah. Kepada Siti Hanifah disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan bagi penyelenggara layanan publik dalam menghadapi era baru. Dampak dari kehadiran era global adalah ditandai dengan kian meningkatnya konstelasi global yang menyebabkan tingkat persaingan menjadi kian ketat. Persaingan yang ketat menuntut semua manusia untuk terus belajar agar lebih mampu membuat berbagai kreasi dan inovasi. Negara harus mengambil inisiatif supaya layanan pendidikan dan kesehatan bisa terdistribusikan secara lebih merata. Dengan demikian, layanan tersebut memiliki dampak terhadap upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih baik bagi masyarakat yang miskin akan dapat membantu mereka mengatasi berbagai hambatan sosial dan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Pemerintah harus yakin layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan yang kian memburuk pada gilirannya justru hanya akan menetaskan kemiskinan baru di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dari dampak dari banyaknya saluran di mana perilaku korup dari sebuah rezim yang akhirnya dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adanya alokasi talenta yang tidak tepat. Yang kedua, pengeluaran dan investasi publik yang terdistorsi serta infrastruktur publik yang memburuk. Yang ketiga, pendapatan publik lebih rendah dan penyediaan aturan hukum sebagai barang publik yang lebih sedikit. Pemerintahan yang terlalu terpusat serta antara pengusaha dan pengusaha sehingga layanan publik dan kebijakan negara bisa dibeli. Yang kesemuanya ini mendorong pertumbuhan output. Oleh karena itu, menjadi tugas besar dan karena itu bila bisa dijalankan dengan baik juga akan menjadi prestasi besar dari para pemimpin daerah untuk mengkondisikan dan membimbing para pegawai yang menjadi bawahannya untuk terus memperbaharui kecakapan dan keahlian sesuai dengan tuntunan masyarakat yang terus berubah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Hanifah. Untuk bab 3 mengenai pemberdayaan pegawai akan dijelaskan oleh Indah Mantahari.
Kepada Indah, disilakan. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 dari buku yang kami bahas, yaitu terkait dengan pemberdayaan pegawai. Pemberdayaan pegawai berpengaruh besar dalam menakar kualitas pelayanan publik. Di bab ini, ada beberapa pendapat ahli terkait dengan pemberdayaan pegawai. Yang pertama, yaitu menurut Cerut Irawan tahun 2004 terkait pentingnya pemberdayaan pegawai. Menurut Irawan, kepuasan pelanggan sangat bergantung pada kemampuan staf yang berhubungan langsung dengan mereka. Kurangnya otoritas dalam pengambilan keputusan seringkali menjadi hambatan bagi karyawan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, upaya menciptakan layanan prima di lingkungan organisasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemberdayaan pegawai. Pemberdayaan tidak hanya tentang pemberian otoritas, tetapi juga tentang memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap moral, dan nilai-nilai relevan kepada pegawai. Divisi pengembangan SDM perlu direvitalisasi agar pegawai dapat memberikan layanan publik yang berkualitas. Kemudian, yang kedua itu menurut Stewart di tahun 1994 yaitu terkait peran penting pegawai. Stewart menjelaskan bahwa pemberdayaan pegawai bertujuan menciptakan keseimbangan antara struktur manajemen yang longgar dan ketat. Pegawai, terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan, adalah sumber data yang memiliki kapasitas besar. Namun, keberadaan mereka sering disia-siakan. Jadi penting untuk melibatkan pegawai dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelanggan, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, bahasan ketiga di bab ini yaitu terkait dengan keterberdayaan pegawai dan kualitas layanan. Di mana di buku ini penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan pada pegawai pemerintah. Pemberdayaan mempengaruhi munculnya sikap inovatif, kemandirian dalam bekerja, konsistensi kerja, komitmen karir, dan komitmen kerja yang pada akhirnya berdampak pada kualitas yang diberikan. Kemudian, selanjutnya yang dibahas dalam bab ini yaitu perspektif psikologis pemberdayaan. Ini ada menurut ahli yaitu Matthew et al. Di tahun 2003 dan juga Conger dan Carnungo di tahun 1988, di mana mereka menyimpulkan bahwa pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan daya kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Skala pemberdayaan dikembangkan untuk mengukur sejauh mana karyawan merasa diberdayakan secara psikologis di tempat kerja. Kemudian bahasan selanjutnya dalam bab ini yaitu tentang pemberdayaan dari sudut pandang relasional dan psikologis. Pemberdayaan dapat dipandang dari kedua sudut pandang ini, di mana pendekatan relasional melibatkan penggeseran kekuasaan dari atasan kepada bawahan, sementara pendekatan psikologis melibatkan persepsi karyawan tentang lingkungan kerja yang memberdayakan pemerintah. Kemudian, bahasan selanjutnya di bab ini yaitu tentang model pemberdayaan karyawan, yaitu menurut Quinn dan Speicher di tahun 1997, yang menekankan perlunya memperhatikan kedua perspektif pemberdayaan. Kemudian ada juga menurut Thomas Fetholz tahun 1990 yang mengajukan 4 komponen sebagai ukuran pemberdayaan karyawan, yaitu ada kebermaknaan yang menyoroti pentingnya kebermaknaan dalam pekerjaan karyawan yang ketika mereka merasakan adanya kecocokan antara pekerjaan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk diberdayakan sepenuhnya. Kemudian komponen yang kedua yaitu kompetensi, di mana pemimpin perlu memfasilitasi pengembangan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan. Kemudian komponen yang ketiga ada dampak, memperlancar pemberdayaan mencakup upaya manajemen untuk menghilangkan hambatan dan penundaan yang menghalangi karyawan dalam pekerjaan mereka.
Kemudian komponen keempat yaitu inisiatif, yakni berkonsultasi dengan karyawan tentang masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, melibatkan pekerjaan dalam pembuatan keputusan dan mendukung inisiatif mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian bahasan terakhir di bab ini yaitu tentang implementasi pemberdayaan karyawan, yakni terdiri dari membangun visi misi bersama, di mana pemimpin harus membangun visi misi bersama dengan staf tentang bagaimana pentingnya layanan publik yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah mendidik staf, di mana ketersediaan untuk terus mendidik staf memfasilitasi mereka untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan kerjanya. Kemudian selanjutnya yaitu menghilangkan hambatan. Di sini pemimpin harus berani menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi tujuan pemberdayaan, termasuk peraturan yang tidak perlu dan budaya kerja lama yang tidak relevan lagi. Selanjutnya menjelaskan pentingnya pemberdayaan. Komunikasi terus-menerus tentang pentingnya pemberdayaan dan dukungan konsekuen dari pimpinan. Selanjutnya menyemangati staf, yaitu terus memberikan semangat maupun dorongan kepada staf untuk melaksanakan program pemberdayaan. Selanjutnya mempercayai staf, yaitu memberikan otonomi kepada staf dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta dana. Dan yang terakhir diimplementasi ini itu adalah evaluasi yang berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mendorong kreasi dan inovasi dalam cara kerja yang lebih efisien ke depannya. Kemudian di bab ini ada juga pendapat tentang Matthew et al. Tahun 2003 yang mengidentifikasi 3 faktor organisasional yang mempengaruhi pemberdayaan karyawan, yaitu termasuk dinamika struktur kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap informasi, di mana ketiga hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana menakar kualitas pelayanan publik. Nah, di bab ini juga dijelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan karyawan yang di dalam buku sudah ada dijelaskan dalam penelitian oleh Prianto di tahun 2006. Itu dia yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai dimensi etik dan moral dalam layanan publik yang akan dijelaskan oleh Galda Yulisa Utami. Kepada Galda disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu tentang dimensi etik dan moral dalam layanan publik. Dalam bab ini dibagi menjadi 3 subbab yang akan saya jelaskan dengan rekan saya nantinya. Oke, langsung saja yang pertama, hak dan kewajiban dalam layanan publik. Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atas sesuatu. Dapat dikatakan warga masyarakat memiliki hak untuk menerima layanan dari para pegawai jika mereka memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu. Misalnya, warga masyarakat bisa menuntut untuk mendapatkan layanan publik yang maksimal. Begitupun sebaliknya, para pegawai dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hak juga berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau yang mewajibkan orang lain untuk bertindak dalam suatu cara tertentu kepada orang yang menerima hak. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang mengatur tentang sistem layanan yang harus dikembangkan oleh para instansi dan pegawai pemerintah dan di dalamnya. Misalnya, menyatakan secara jelas bahwa layanan kepada masyarakat harus bersifat transparan dan cepat.
maka warga masyarakat berhak untuk menuntut layanan pemerintah dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut. Kemudian, dengan adanya undang-undang tersebut, jika warga masyarakat belum mendapatkan jaminan tentang layanan publik, maka dapat dikatakan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Selanjutnya, hak juga bisa berasal dari standar moral yang tidak tergantung pada suatu sistem tertentu. Kondisi inilah yang disebut dengan hak moral. Hak moral bersifat universal yang artinya berlaku pada semua negara yang ada di dunia. Menurut Velasquez, hak moral memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi pemungkinan dan perlindungan. Di antaranya, yang pertama, hak moral berkaitan dengan kewajiban. Dengan demikian, hak moral dari warga masyarakat untuk mendapatkan layanan publik berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan para pegawainya untuk memenuhinya. Yang kedua, hak moral memberikan otonomi dan kedudukan setara bagi individu dalam mencapai berbagai kepentingan mereka. Artinya, semua warga masyarakat memiliki kedudukan yang setara untuk sama-sama berhak mendapatkan layanan jasa dari pemerintah. Yang ketiga, hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan membantu atau melindungi orang lain. Selanjutnya, pengembangan etika pelayanan. Pengembangan etika umumnya mengasumsikan bahwa etika harus dilandasi oleh perspektif impersonal atau tidak memihak, yang dimana adanya hubungan tertentu antara seseorang dengan individu tertentu, misalnya anggota keluarga, teman, atau orang yang diistimewakan harus dikesampingkan. Para penyedia layanan publik harus menentukan skala prioritas menyangkut siapa yang harus diutamakan untuk mendapatkan jasa layanan. Pemerintah perlu mendorong para pegawainya untuk mampu menggunakan perspektif parsial yang dilandasi oleh nurani dan nilai-nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan, agar para pegawai bisa membuat keputusan kepada siapa layanan publik harus diutamakan. Dan juga para pegawai harus membuat keputusan dengan pertimbangan moral. Misalnya, layanan kepada kelompok orang miskin lebih diutamakan daripada kelompok orang kaya, dengan asumsi bahwa kelompok orang kaya lebih relatif mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya, etika komunitarian adalah etika yang melihat komunitas dan berbagai hubungan yang ada di dalamnya sebagai sesuatu yang memiliki nilai fundamental dan harus dipertahankan. Pandangan ini jelas memberikan pesan bahwa sejauh mana layanan publik itu mampu menjamin terwujudnya keutuhan dari suatu komunitas atau masyarakat, maka hal tersebut harus diprioritaskan. Menurut Velasquez tahun 2002, kebaikan moral adalah sebuah jalan tengah di antara dua hal yang buruk, yang satu terlalu banyak dan yang satunya terlalu sedikit, dan tujuannya adalah mencari jalan tengah dalam perasaan, keinginan, dan tindakan. Dalam kaitannya dengan tindakan memberi kepada orang yang layak mendapatkannya. Sikap adil adalah kebaikan karena memberi persis seperti yang mereka butuhkan, dan sikap tidak adil adalah keburukan karena memberi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Baiklah, terima kasih kepada Galda. Untuk bab 4, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nilai-nilai dalam layanan publik. Nilai-nilai dalam layanan publik merupakan nilai universal yang harus dijadikan pegangan oleh siapa saja yang menjadi pegawai pelayan masyarakat. Dalam nilai-nilai ini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu sikap inovatif dan kreatif menurut Muhammad tahun 2002. Maksudnya di sini adalah karena tuntutan perubahan masyarakat yang sangat cepat, diharapkan setiap pegawai memiliki budaya kerja baru dan terus berinovasi tiada henti dalam berkreativitas tanpa batas. Nilai yang kedua yaitu sikap tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya di sini adalah sikap tidak mementingkan diri sendiri, perhatian terhadap pihak lain, sopan, hormat, sportif, dan hati-hati dalam bekerja.
Nilai-nilai ini akan sangat dibutuhkan jika para pegawai yang benar-benar ingin mendudukan warga masyarakat sebagai layaknya raja yang harus dilayani. Nilai yang ketiga yaitu sikap bijak menurut Moorman 1993. Sikap bijak ini bila pegawai lebih mengembangkan sikap bijak, maka ini merupakan modal yang berharga yang bisa mengantarkan para pegawai untuk bekerja lebih cekatan dan efisien. Yang keempat yaitu sikap saling membantu antar personal, yang sering kita sebut dengan interpersonal helping, atau kesediaan untuk mengambil inisiatif dan dorongan loyalitas. Maksudnya di sini adalah ketiadaan daya inisiatif menyebabkan para pegawai menjadi tergantung pada pemerintah. Para pegawai akan bekerja ketika sebuah perintah kerja telah terbit. Hal ini dapat diduga menjadi pemicu munculnya budaya kerja yang dilandasi semangat. Akhirnya misi kerja bukan untuk memuaskan masyarakat, tetapi memuaskan sang bapak yang memberikan perintah itu sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika pegawai tanpa adanya rasa semangat, itu mereka hanya menjalankan sebuah tugas ketika sudah diperintahkan saja. Jadi ketika belum diperintahkan apa-apa, mereka tidak memiliki inisiatif untuk bekerja. Untuk nilai yang kelima yaitu sikap penuh kehati-hatian. Maksudnya di sini adalah sikap penuh kehati-hatian dalam bekerja, sikap positif dalam bekerja, merupakan contoh dari keunggulan dalam bekerja. Jadi ketika seseorang yang dengan penuh kehati-hatian, itu merupakan cermin dari keunggulan dalam bekerja. Di sana dapat dinilai bagaimana keunggulan seseorang dalam bekerja. Nilai yang keenam yaitu kesediaan untuk mengembangkan rasa saling percaya. Ketika sebuah tim memiliki rasa saling percaya, itu kerjasama akan terlaksana dengan baik. Untuk poin selanjutnya yaitu kemampuan pimpinan lembaga untuk mengembangkan motivasi inspirasional. Di sini maksudnya yaitu kemampuan pimpinan lembaga untuk mengembangkan motivasi inspirasional yang mengukur sejauh mana pimpinan lembaga mampu menyampaikan visi lembaga kepada para stafnya. Untuk poin selanjutnya yaitu staf lembaga yang full committed dengan tugasnya. Ini maksudnya di sini adalah staf lembaga yang full komitmen dengan tugasnya masing-masing. Staf yang memiliki komitmen sering ditandai dengan kesediaannya untuk terlibat dalam bidang tugasnya dan tidak akan menghentikan keterlibatannya itu hingga tugasnya itu selesai dilaksanakan. Menurut Frun and Carmey tahun 2003 terdapat 5 komponen komitmen yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada etis atau etik kerja yang merupakan kesediaan untuk bekerja keras yang dilandasi oleh nilai moral. Yang kedua ada komitmen karir yang merupakan kesediaan pegawai untuk mengembangkan karirnya dalam bekerja, bukan karena daripada tidak bekerja, tetapi karena hal itu merupakan panggilan jiwanya. Maksudnya di sini komitmen karir yaitu mereka bekerja bukan hanya karena mereka bekerja tidak hanya sekedar asal-asal kerja, tapi mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya dan komitmennya yang sangat kuat. Untuk komponen yang ketiga yaitu komitmen kerja, yaitu kecintaannya terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, komitmen terhadap pekerjaannya dan sepenuh hati. Jadi mereka tidak asal-asalan dalam bekerja. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pengaruh perilaku kerja. Menurut Bolino tahun 2002 membuktikan bahwa perilaku kerja yang positif dari para pegawai akan berpengaruh positif juga terhadap hal-hal berikut ini. Hal-hal tersebut ada 7 poin. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, lebih bisa mendayagunakan berbagai sumber daya. Yang ketiga, mendayagunakan sumber daya yang mungkin jumlahnya terbatas. Yang keempat, memfasilitasi koordinasi berbagai aktivitas anggota tim dan lintas kelompok. Selanjutnya, memungkinkan masing-masing instansi untuk menarik dan mempertahankan para pegawai yang berkualitas. Yang selanjutnya, mempertahankan stabilitas kinerja lembaga, meningkatkan kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, untuk bab 5 mengenai virus monopoli dalam layanan publik yang akan dijelaskan oleh Angel Anggraini. Kepada Angel, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu bab 5 tentang virus monopoli dalam pelayanan publik. Di sini terdapat pengertian dari monopoli. Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa
atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Di sini monopoli dapat terjadi karena seluruh output industri hanya diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur harga. Di sini terdapat juga tujuan dari monopoli, yaitu untuk mencapai persaingan yang sehat untuk mencapai ekonomi pasar. Konsumen dapat mempunyai banyak pilihan jasa dan produksi yang tersedia di pasar. Harga jasa dan produk yang ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksinya. Pasar monopoli juga memiliki dampak negatif berupa adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Pengaturan mengenal posisi dan praktek monopoli masuk ke dalam bagian kegiatan yang dilarang dan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel. Untuk bab 6 mengenai menakar kualitas pelayanan publik yang akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, disilahkan. Halo, saya Dea Anda Putri akan melanjutkan pembahasan tentang bab 6 mengenai menakar kualitas pelayanan publik. Kita masuk ke bagian A, yaitu menilai kualitas pelayanan publik. Nah, di berbagai negara maju, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima lebih mengemuka. Upaya untuk menghadirkan pelayanan prima tersebut antara lain adalah adanya sikap manajerial yang positif. Nah, contoh dari sikap manajerial itu sendiri antara lain berupa orientasi pemerintahan yang ditujukan kepada kepuasan masyarakat dan adanya penghargaan, terutama untuk staf atas kinerja baik yang telah mereka lakukan. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tentu harus berawal dari bagaimana pimpinan lembaga publik mampu mengembangkan visi dan model untuk meningkatkan dan mampu mengembangkan kualitas pelayanan publik yang lebih berkualitas. Oke, kita masuk yang ke B, yaitu tentang akuntabilitas publik. Nah, untuk akuntabilitas publik ini dapat kita lihat dari sejauh mana pegawai publik berkenan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, yaitu dengan merasakan, melihat, dan mendengar apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nah, semakin eratnya komunikasi mereka yang terjalin, maka akan memungkinkan pegawai publik untuk bersikap dengan responsibel. Hal itu tentu akan memungkinkan pegawai publik lebih mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kewenangannya atas dari masyarakat kepada mereka. Masuk yang ke C, yaitu memaksimalkan model demokrasi. Dalam iklim demokrasi, para pemerintah dan aparat tidak bisa secara sepihak untuk menentukan besaran kualitas, kuantitas, dan biaya layanan produk. Permasalahan inilah yang memunculkan tentang rumusan spesifikasi layanan publik dengan istilah Citizen Charter. Citizen Charter adalah sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Agar terlaksana dengan baik, maka terdapat 5 unsur dalam Citizen Charter. Yang pertama itu adalah visi dan misi sebagai penyedia lembaga pelayanan publik. Yang kedua itu adalah standar pelayanan publik. Yang ketiga adalah adanya alur dalam pelayanan publik. Yang keempat, harus ada bagian pengaduan untuk masyarakat. Yang kelima, harus adanya survei bagi pengguna layanan publik. Nah, inilah kelima unsur dalam Citizen Charter agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Yang D adalah pelembagaan Citizen Charter. Nah, dalam pelembagaan Citizen Charter harus ada 4 tahap yang dilalui. Yang pertama itu adalah tahapan promosi.
pada tahapan ini yaitu bermaksud untuk mengenalkan, memberikan pemahaman, dan membangun kesepakatan antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Yang kedua adalah tahapan formulasi. Pada tahapan formulasi, dokumen Citizen Charter sudah mulai dibuat. Contohnya adalah hasil penelitian dan survei masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah tahapan implementasi. Pada tahap ini, dokumen Citizen Charter sudah mulai dilaksanakan. Untuk itu, penyedia dan pengguna layanan publik sudah harus memahami isi dari dokumen tersebut. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah yang terakhir, yaitu yang berisi sebagai survei publik atas dokumen Citizen Charter, serta mendengar apa yang menjadi kritik, saran, dan ekspektasi masyarakat yang belum tercover dalam dokumen Citizen Charter. Metode pengukuran kualitas layanan. Negara-negara maju menggunakan pendekatan self-qual dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Self-qual adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap barang yang ditawarkan. Self-qual ini sendiri memiliki 5 macam sifat. Yang pertama yaitu adalah tangible, yaitu menilai layanan berkualitas. Yang kedua yaitu adanya reliability, yaitu handal dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga ada responsiveness, yaitu sikap tanggap dalam memberikan keluhan, perubahan, dan kecenderungan. Yang keempat adanya assurancy, yaitu menanamkan rasa percaya kepada masyarakat. Yang terakhir itu adanya empathy. Empathy yaitu rasa peduli terhadap masyarakat. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dea. Untuk materi bab 7 mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dijelaskan oleh Frizi Ripaldi. Kepada Frizi, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama yaitu layanan publik yang berkualitas tidak hanya memerlukan produk hukum yang memadai, tetapi juga implementasi yang efektif. Tantangan utama adalah transformasi dari ramai di tingkat konsep menjadi proaktif di tingkat implementasi. Selanjutnya yaitu dibutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas, khususnya dalam menghadapi perubahan cepat yang ditandai dengan fenomena Red Queen dalam era global. Terus belajar dan mengupdate pengetahuan serta kecakapan adalah kunci kesuksesan organisasi modern. Selanjutnya yaitu pemberdayaan pegawai menjadi krusial. Bukan hanya sekedar mematuhi aturan yang kaku dari atas, dorongan terus belajar untuk berinovasi harus didukung oleh pemimpin dan integrasikan dalam budaya organisasi. Selanjutnya yaitu checklist ORS dan PENA. Menyoroti indikator ketidaksiapan lembaga termasuk struktur hierarkis, komunikasi linear, dan fokus pada keberhasilan individu daripada tim. Selanjutnya itu dorongan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dapat berasal dari tekanan eksternal seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan bisnis. Peran media massa dalam memberikan apresiasi dan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan penting untuk mewujudkan transparansi dan efektivitas. Selanjutnya itu divisi penelitian dan pengembangan. Perlu diperkuat dalam lembaga pemerintahan untuk memahami kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dorongan ini harus didukung oleh visi yang kuat dari pimpinan lembaga. Selanjutnya, tantangan utama adalah mentalitas.
yang masih melekat pada pimpinan lembaga, menciptakan ekosektoral dan menghambat koordinasi horizontal dan antar instansi. Evaluasi kerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi kunci untuk memperbaharui layanan publik. Selanjutnya, kesadaran baru bahwa layanan publik yang berkualitas adalah kebutuhan pemerintah dan masyarakat harus ditanamkan. Evaluasi publik atas kinerja pegawai menjadi instrumen penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyediakan layanan yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Frizi. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan bab 7 tadi, maka berakhir pula hasil resum dari kelompok kami. Sekian dari kami, semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Saya perwakilan teman-teman sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.